Kita tidak akan pernah sampai kepada Allah kalau kita tidak memahami Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan kepada satu gunung, maka kalian pasti melihat gunung itu khashi'an, tertunduk, mutasaddian, terpecah karena takut kepada Allah. Perumpamaan yang seperti itu kami berikan kepada manusia agar mereka bisa berpikir, agar mereka dapat merenung. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tamsil, memberikan perumpamaan kepada kita. Bagaimana gunung yang terdiri dari batu, besi, tanah, pasir, yang keras, tidak punya hati nurani. Ketika Al-Quran dibacakan, diturunkan kepada benda mati itu, benda tersebut akan khasyian mutasaddian min khasyatillah. Dia pasti akan tertunduk dan terpecah karena takut kepada Allah. Bagaimana pula manusia seperti kita yang diberikan akal, diberikan hati nurani, kalaulah tidak tunduk juga kepada Al-Quran, maknanya jiwa kita sudah lebih keras dari batu, hati kita sudah lebih tandus daripada tanah, sanubari kita sudah lebih kasar dari kerikil-kerikil yang ada di gunung-gunung tersebut. Sudah kita jelaskan secara panjang lebar bagaimana pentingnya Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Al-Quran harus bisa menjadi pusek jalu pumpunan ikan, matu air tumpuan batuang, talua katu lubuak budi. Itulah fungsi Al-Quran itu. Betul-betul menjadi kompas dalam hidup dan kehidupan kita, menjadi dasar dari segenap ideologi kita. Dia menjadi way of life, kata orang sekarang. Apa i'jazul Quran? Apa keistimewaan dari Al-Quran itu? Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah. Quran itu perkataan Allah. Kalau kita meyakini Allah itu Tuhan yang maha abadi, Tuhan yang maha benar, maka pastilah Al-Quran itu merupakan kitab suci yang maha benar. Karena tidak mungkin
perkataan dari Tuhan yang maha benar, dia tidak benar. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada kitab, khususnya Al-Quran, itu tidak bisa dipisahkan. Itu bagaikan aur dengan tebing, bagaikan air dan tepian, bagaikan pantai dan lautan. Tidak mungkin dipisahkan. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada kebenaran Al-Quran, itu sama saja dengan memisahkan antara jasad dengan ruh. Tidak bisa. Kita paham kehendak Allah itu melalui kata-katanya. Kata-kata Allah itu adalah Al-Quran. Kita tidak akan pernah sampai kepada Allah kalau kita tidak memahami Al-Quran. Makanya ahli-ahli ulumul Quran menyatakan ada tingkatan-tingkatan, ada maqam-maqam, ada marhalah-marhalah, ada stage-stage yang mesti kita lalui kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan betul dan sempurna. Yang pertama, Al-Quran itu memang harus dibaca. Ini yang disebut dengan tilawah. Baca. Kita baca dengan betul makhrajnya. Kita baca dengan khusyuk. Bahkan ada hadis Nabi menyatakan menangislah ketika membaca Al-Quran itu. Menangis. Renungi kata-kata itu. Sebab dia kalamullah. Memang pertama kali dia diturunkan kepada Muhammad untuk disebarkan kepada seluruh umat. Tapi hakikatnya ketika kita membaca Al-Quran, Allah yang sedang berbicara di hadapan kita. Jadi yang pertama itu tilawah, baca. Baca Quran itu. Kalau sudah dibaca, coba jugalah naik ke level yang lebih tinggi lagi, yang disebut dengan tahfiz. Hafal Quran itu. Perbanyak menghafal Quran sehingga bacaan kita dan hafalan kita dari tahun ke tahun itu meningkat. Kalau kita kan langganan kita 5 ayat itu ajanya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal kausar wal asri. 5 surat abadi dalam kehidupan kita. Mulai menghafal. Tujuannya bukan mengalahkan imam kita, tidak mungkin terkalahkan lagi itu. Tapi minimal mensetiakan memori kita. Dilatih memori itu untuk tetap berpikir. Agar kita bisa terhindar dari kepikunan. Jadi dari tilawah membaca naik kepada tahfiz. Coba juga menghafal. Ya, sekurang-kurangnya ya 1 baris kita coba-coba. Masa tidak bisa 1 surah seminggu, kan tidak mungkin itu. Tapi yang paling penting otak kita harus tetap bekerja. Yang ketiga, dari tilawah terus ke tahfiz, naik kepada yang ketiga yang disebut dengan tafhim, memahami Al-Quran, memahami. Sebab tujuan Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi tujuan Al-Quran itu untuk dipahami, untuk direnungkan
dan untuk diamalkan. Karena fungsinya jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang pertama fungsinya apa? Hudal linnas. Dia menjadi petunjuk bagi manusia. Al-bayyinat. Dia menjadi penjelasan. Al-Furqan. Dia menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Al-Quran menjadi garis demarkasi. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita kerjakan. Jadi dari tilawah naik ke tahfiz, naik ke tafhim. Udah itu naik yang kepada yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan tadabbur. Tadabbur. Al-Quran itu bukan sekedar dipahami, tapi kita harus mengerti apa hikmah yang ada di sebalik Al-Quran itu. Sebab kita yakin dan mesti yakin apa yang dikatakan Al-Quran itu pasti benar. Bukan sekedar benar secara empiris, tapi juga ada hikmah yang tersembunyi di balik kebenaran itu. Yang kalau kita gali akan semakin luas, kita gali akan semakin dalam. Terasa betapa kita berada dalam samudra kebenaran Al-Quran. Dipahami betul hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Itu yang disebut dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa kalian tidak mentadabburkan Al-Quran? Cukup tadabbur? Tidak. Naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ini yang disebut dengan tahalluq bil Quran. Kita harus berakhlak. Kita harus menghidup-hidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita sendiri. Al-Quran itu betul-betul dipraktekkan. Sehingga ketika orang bertanya kepada Aisyah, siapa itu Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasul? Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Dan Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Maka setiap kita seharusnya berupaya semaksimal mungkin agar bisa menjadi miniatur dari Al-Quran. Kita adalah duta-duta Al-Quran. Dan inilah definisi yang paling mudah dari kata-kata khalifatullah fil ardh. Kita menjadi khalifah Allah di muka bumi. Maksudnya apa? Kita menjadi duta-duta Allah di muka bumi. Yang setiap jejak dan langkah kita menggambarkan apa keinginan Allah seperti termaktub dalam Al-Quran. Jadi i'jazul Quran yang pertama itu, Quran itu adalah kebenaran mutlak. Absolutely absolut. Yang kedua, i'jazul Quran itu, Al-Quran itu bisa dijadikan alat pengukur keimanan seseorang. Al-Quran bisa menjadi barometer keimanan seseorang. Ini yang dikatakan mantan rektor Universitas Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud, dalam bukunya Al-Quran fi Syahril Quran. Dia menyatakan begini, kalau kita mau tahu kita masih beriman atau tidak, baca Quran. Baca Quran. Kenapa? Sebab orang yang betul-betul beriman, ketika dia membaca Al-Quran, paling tidak dia akan merasakan 3 hal. Kalau yang 3 itu pun tidak kita rasakan ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika Al-Quran itu dibacakan kepada kita,
Sudah ada tali aki keimanan kita yang kandua. Sudah ada akar-akar iman dalam jiwa itu yang tercabut. Lalu apa yang tiga itu? Kata Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman, ketika Al-Quran itu dibacakan, jiwanya akan tertunduk. Hatinya akan pasrah. Dalam bahasa Minang disebut dengan lintuh hatinya. Itu yang dikatakan Allah dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ke gunung saja Quran dibacakan, gunung itu akan lebur, apalagi ke dalam diri manusia. Kalau ketika kita baca Quran atau Quran dibacakan kepada kita, tidak juga lintuh hati kita, itu memang ada something wrong dalam jiwa. Yang kedua, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman itu, ketika Al-Quran dibacakan, maka iman mereka bertambah. Iman mereka bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imana. Orang yang beriman itu apa bisa disebut nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran, zadathum imana, maka iman mereka akan bertambah. Kenapa demikian? Sebab dalam jiwa kita ini, dalam hati kita ini ada benih iman. Dan Al-Quran itu laksana pupuk. Begitu kita membaca Al-Quran, maka benih iman yang dalam jiwa itu seakan-akan disirami oleh pupuk. Maka dia akan tumbuh berkembang abadi di dalam jiwa setiap mukmin. Jadi orang yang beriman itu kalau baca Quran imannya pasti bertambah. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman, ketika Quran dibacakan kepada mereka, mereka pasti diam dan menyimak. Wa idza quri'al Quran fastami'ulah wa ansitu la'allakum. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'ulah, simak, dengar betul-betul. Wa ansitu, diam, jangan mau tahajulai, tapi diam, perhatikan tiap-tiap bait itu. Kalau kita betul-betul diam dan memperhatikannya, yakinlah setiap kalimat, setiap huruf itu akan menyucuk sanubari kita. Orang yang beriman, begitu Quran dibacakan, dia pasti menyimak, dia pasti akan terdiam. Kenapa? Sebab Al-Quran itu bukan perkataan presiden, dia bukan perkataan menteri, dia bukan perkataan gubernur, dia bukan perkataan raja, tapi dia perkataan Tuhan segala presiden, Tuhan segala menteri, Tuhan segala raja. Dia perkataan Allah, pemilik alam semesta. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.